dengan NIM P003-4102-2020 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Kendari. Di sini saya akan melakukan pengambilan darah kapiler menggunakan instrumen autoclip. Autoclip merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk melakukan pengambilan darah kapiler. Nah, pada autoclip ini menggunakan pegas untuk mendorong jarum dan menaruhnya secara cepat sehingga klien tidak akan merasakan sakit. Nah, pada pengambilan darah kapiler ini, pada autoclip dapat kita atur penetrasi kedalamannya sesuai dengan ketebalan kulit pasien dan sensitivitas ujung jarinya. Sedangkan blood lancet merupakan bagian dari autoclip yang berupa jarum runcing yang kecil dan dilapisi oleh plastik. Nah, kedalaman blood lancet ini teratur dari 1 sampai 5 sesuai dengan ketebalan kulit dan sensitivitas ujung jari. Pada pengambilan darah kapiler terdapat beberapa bagian yang harus diketahui, yaitu yang pertama, pengambilan darah kapiler boleh diambil dari ujung jari atau daun telinga. Pada bayi diambil di daerah tumitnya atau sepertiga telapak kaki atau ibu jari kakinya. Yang ketiga yaitu pada lokasi pengambilan darah tidak boleh menunjukkan vasokonstriksi atau pucat, vasodilatasi atau radang dan trauma, dan yang ketiga kongesti atau sianosis setempat. Baik, di sini saya akan melakukan pengambilan darah kapiler menggunakan autoclip dan blood lancet. Sebelum kita melakukan pengambilan darah, kita perlu ketahui dulu bahwa pengambilan darah kapiler menggunakan autoclip dan blood lancet ini biasa digunakan untuk pengecekan golongan darah, pengecekan kadar kolesterol, pengecekan kadar gula darah. Nah, selanjutnya sebelum melakukan pengambilan darah, kita perlu memvalidasi identitas dari pasien kita. Apabila pasien atau klien kita merupakan pasien rawat inap di rumah sakit, maka selain menanyakan nama, tempat tanggal lahir, dan alamat pasien, kita juga perlu menanyakan diagnosis penyakit dari pasien tersebut agar tidak terjadinya kekeliruan, karena biasanya pada di rumah sakit itu ada pasien yang memiliki nama yang sama. Itu bisa menyebabkan terjadinya kekeliruan hingga terjadinya kesalahan diagnosis penyakit pada pasien. Nah, karena pasien saya ini bukan merupakan pasien rawat inap di rumah sakit dan pasien saya ini hanya untuk melakukan pengecekan golongan darah, maka di sini saya akan menanyakan nama, tempat tanggal lahir, dan juga tempat tinggal dari pasien saya. Di sini kita harus menerapkan komunikasi yang baik agar pasien kita terasa nyaman dan tidak takut kepada kita. Baik, selamat pagi Ibu. Apakah benar dengan Ibu Sri Wahyuni? Ya, benar. Apakah benar Ibu lahir pada tanggal 4 Februari 2001? Ya, benar. Baik, apakah Ibu bertempat tinggal di Desa Amoito, Kecamatan Ramemeto, Bu? Ya, benar. Baik, Bu, di sini saya akan melakukan pengambilan darah yang tepatnya di ujung jari Ibu agar kita dapat mengajukan pemeriksaan golongan darah pada Ibu. Ya. Baik, di sini sebelum kita menggunakan autoclip, perlu kita masukkan yang namanya blood lancet. Nah, maka dari itu kita buka autoclipnya di bagian ujungnya, kemudian kita masukkan blood lancetnya. Kemudian kita putar ujung kepala blood lancet. Kita simpan penutupnya. Penutupnya jangan dibuang karena ini akan menutup jika blood lancetnya sudah digunakan. Nah, karena blood lancet ini bersifat infeksius dan blood lancet ini sifatnya itu disposable atau sekali pakai. Blood lancet tidak boleh digunakan lebih dari 1 kali pakai karena dia sifatnya infeksius. Kemudian kita pasang kembali penutupnya. Di sini saya telah menyediakan kapas kering atau kapas steril, alkohol swab, dan juga kita perlu menyediakan pembuangan untuk bekas blood lancetnya. Baik Ibu, bisa saya tangannya. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, kita perlu memijat jari dari pasien. Baik, kita pijat ujung jari pasien. Kita pijat jari pasien, mohon maaf.
Kemudian, kita rasakan ketebalan kulit dan sensitivitas ujung jari pasien agar kita mengetahui kedalaman berapa yang akan kita gunakan. Kemudian, kita buka alkohol swab, pijat jari pasien. Kita sterilkan jari pasien menggunakan alkohol swab. Baik Ibu. Jadi sambil kita melaksanakan pengambilan darah kapiler, kita harus melaksanakan komunikasi yang baik juga kepada pasien kita agar pasien kita terasa nyaman dan tidak takut atau resah. Baik Ibu, di sini saya akan menusuk Ibu. Rasa sakitnya akan cepat dan sedikit sekali Ibu. Apakah Ibu siap? Ya, siap. Baik Ibu, terima kasih. Di sini yang digunakan bukan darah yang keluar pertama, tetapi kita lap menggunakan kapas kering atau kapas steril. Kita tunggu darah yang kedua keluar. Nah, darah inilah yang kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini pemeriksaan golongan darah, kadar kolesterol, dan juga kadar gula darah. Nah, karena di sini saya hanya akan menampilkan bagaimana cara mengambil darah kapiler saja, maka di sini kita bersihkan kembali karena kita tidak melanjutkan pengambilannya, pemeriksaannya, mohon maaf. Baik. Kita tutup. Kita sterilkan kembali. Apabila kita memiliki plester, maka itu lebih baik. Karena setelah pengambilan darah itu, kita harus menempatkan plester pada bekas pengambilan darah kita. Baik, setelah melakukan pengambilan darah, maka kita harus berterima kasih kepada pasien kita. Baik Ibu, pengambilan darahnya telah selesai saya laksanakan. Terima kasih atas partisipasinya Ibu. Baik, selanjutnya jika Ibu ingin melakukan pengecekan darah Ibu lagi atau pengecekan kolesterol Ibu, bisa datang kembali ke saya Ibu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih juga. Setelah melakukan pengambilan darah, maka kita harus membersihkan sisa-sisa pemakaian kita saat pengambilan darah. Di antaranya ada kapas steril yang setelah dipakai, ada lancet, dan juga ada alkohol swab. Nah, di sini saya telah menyediakan tempat pembuangannya, yaitu pembuangan bahan-bahan yang bersifat infeksius. Maka saya memasukkannya di sini. Di dalam autoklik ini masih tersedia lancet yang tadi saya gunakan, maka saya membuka kembali kepalanya atau ujung atas dari autoklik. Saya tutup. Tutup kembali ujung dari lancetnya. Nah, dapatkan penutupnya. Kemudian saya buka dari autoklik. Lancet ini atau blood lancet ini sifatnya disposable atau sekali pakai, maka tidak boleh digunakan 2 kali atau lebih dari 1 kali pakai. Saya buang. Kemudian tutup kembali autokliknya dan rapikan alat-alat yang masih bisa disimpan. Baik, itulah tadi proses pengambilan darah menggunakan kapiler dan beberapa pengertian mengenai autoklik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga penyampaian dari saya dapat memberikan wawasan dan referensi dari para penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.